Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada Pintu Belajar selama ini. Ya, kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya Pintu Belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh Pintu Belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri.
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Yang pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, seorang guru yang aktif membabarkan Dhamma, yang mulia Biku Natasilo, yang nanti akan berbagi wejangan Dhamma yang sangat berharga kepada kita semua di siang hari yang berbahagia ini. Mungkin beberapa teman-teman belum mengetahui, saya ingin bacakan profil sekilas ya. Yang mulia Biku Natasilo penabisan sebagai Samanera di November 2006, Upasampada penabisan sebagai biku juga di November 2006, penabisan menjadi biku di Wat Tung Po, Provinsi Buriran, Thailand, dan saat ini berdomisili di Nekama Meditation Center, Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang. Jadi kalau mau sering bertemu Bante bisa ke sana. Terima kasih Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Berbakti kepada orang tua. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, sekarang ini kita sudah memasuki tahun baru 2025 dan beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru Imlek ya. Nah, biasanya di tahun yang baru ada orang-orang tertentu yang memiliki harapan dan tekad yang baik untuk diri mereka. Mereka berharap di tahun yang baru bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, karir mereka lebih meningkat, usaha mereka lebih maju dan lain-lain sebagainya. Dan ada juga yang bertekad semoga mereka bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih sabar, lebih pengertian, lebih tahbah, ataukah orang yang lebih sukses. Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang tertentu tersebut. Sebetulnya memiliki tekad itu adalah hal yang baik, karena ketika seseorang memiliki tekad, maka dia akan berusaha dengan lebih untuk mencapai apa yang dicita-citakan atau apa yang diinginkan. Kalau kita tidak punya tekad, ada halangan, rintangan, kesulitan, maka kita akan mudah menyerah di tengah jalan. Ketika halangan dan rintangan tersebut sulit untuk kita lalui, maka kita menyerah. Tetapi ketika kita memiliki tekad, artinya kita memiliki kebulatan hati, ya, kemantapan hati, keteguhan hati untuk mencapai sesuatu, maka halangan, rintangan ataupun kesulitan akan kita lalui. Walaupun mungkin hal itu sulit, kita tetap berusaha. Mungkin berhenti sebentar, tetapi nanti akan berusaha lagi. Itulah gunanya kalau kita punya tekad. Nah, Bante ingin tanya, kita sudah punya tekad belum untuk tahun baru ini? Atau nanti Imlek, punya tekad belum? Kalau belum punya tekad, punyalah tekad, karena tekad itu baik. Tekad itu membuat kita mau berjuang lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Nah, kalau belum, Bante ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk punya tekad. Tekadnya apa? Lebih berbakti kepada orang tua kita. Kenapa? Ada beberapa alasan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua kita ya. Yang pertama-tama, kedua orang tua kita sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Merekalah yang membuat kita bisa tetap hidup sampai sekarang ini dan bisa sukses ya, bisa menjadi orang yang hebat, bisa memiliki ini itu, bisa memiliki keterampilan ini itu, bisa menjadi orang hebat lah.
Ketika kita dilahirkan, kita itu belum bisa apa-apa loh untuk bertahan hidup. Yang memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup kita adalah orang tua kita. Ketika kita lahir, yang kita tahu itu hanya menangis dan menyusuh. Yang lain-lainnya kita tidak bisa lakukan apa-apa. Kita tidak punya pengetahuan, tidak punya keterampilan untuk bisa bertahan hidup. Yang memandikan kita, yang menggantikan pakaian kita, yang memberikan kita makan, yang memberikan berbagai macam kebutuhan hidup adalah orang tua kita. Mereka lah yang dengan susah payah berusaha supaya kita bisa tetap bertahan hidup, menjalankan kehidupan ini dengan baik, dengan nyaman, sampai akhirnya kita bisa mandiri. Kadang-kadang orang tua itu di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, mereka itu rela berkorban, mereka rela merasakan tidak nyaman, rela tidak mendapatkan makanan atau bagian-bagian yang baik supaya kita bisa mendapatkan kebutuhan hidup kita, supaya kita bisa tetap bertahan hidup, supaya kita tetap bisa bahagia. Kadang-kadang mereka sampai rela mengorbankan anggota tubuh, bahkan kehidupan mereka sendiri ya, demi supaya apa? Supaya kita bisa tetap hidup, demi supaya kita bisa menjalani kehidupan yang baik, yang bahagia. Itulah cinta kasih dari orang tua kita. Hal-hal yang mereka berikan adalah dilandasi oleh kasih sayang, dilandasi oleh ketulusan. Memang ada sedikit di antara keinginan mereka, harapan, mengharapkan anaknya itu bisa balas budi atau apalah. Tetapi umumnya orang tua melakukan kebaikan-kebaikan tersebut dilandasi oleh ketulusan atau cinta kasih. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup dengan bahagia, hidup dengan nyaman. Itu orang tua kita. Mungkin kalau kita melihat anak kecil ya, anak kecil yang baru dilahirkan begitu tidak kuatnya, begitu tidak berdayanya, kita pasti ada memiliki perasaan yang sayang, cinta kasih begitu demi, apalagi yang namanya orang tua ya, dia tahu bahwa itu adalah anaknya, maka cinta kasih orang tua itu muncul begitu saja melihat anaknya yang tidak berdaya. Dia ingin supaya anaknya itu bisa hidup bahagia, menjalani kehidupannya dengan baik sampai tumbuh besar menjadi orang yang hebat, orang yang sukses. Itulah orang tua kita. Alasan pertama kenapa kita harus berbakti kepada orang tua kita, karena orang tua sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Orang tua merupakan sosok Brahma, orang tua merupakan guru pertama kita, orang tua yang merupakan guru Dhamma kita yang pertama loh. Nah, pada dasarnya semua orang tua ingin supaya anak-anaknya itu tumbuh besar menjadi anak yang baik, berguna untuk keluarga, berguna untuk masyarakat, tidak mendatangkan penderitaan untuk orang lain maupun makhluk lain. Nah, atas dasar inilah orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya mana baik, mana buruk, mana perbuatan yang berguna, perbuatan yang tidak berguna. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Jadi sebetulnya yang mengajarkan Dhamma kepada kita pertama-tama itu orang tua kita, mengajarkan berbagai macam keterampilan dasar untuk bertahan hidup. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara berpakaian, bagaimana buang air kecil, buang air besar, mandi dan lain-lain sebagainya, itu semuanya kita dapatkan dari orang tua kita. Orang tua adalah guru pertama kita. Orang tua memberikan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan kita dilandasi oleh kasih sayang, cinta kasih. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang baik di dalam hidup kita, orang tua turut bahagia loh. Itulah orang tua kita yang dikatakan layaknya seperti sosok Brahma. Brahma itu makhluk yang memiliki batin yang luhur ya, batin yang luhur. Kenapa? Karena cinta kasih, kasih sayang dan simpatinya mereka itu luar biasa. Nah, alasan pertama adalah karena orang tua sangat berjasa kepada diri kita. Orang tua rela berkorban banyak hal untuk diri kita sampai mungkin kehidupan mereka sendiri. Alasan kedua, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Orang tua itu adalah keluarga dekat kita. Sebetulnya
yang betul-betul peduli sama kita, yang pertama kali memperhatikan kita, peduli sama kita adalah orang tua kita loh. Ketika kita ada kesulitan, ada masalah, ataukah kita jatuh sakit, yang pertama-tama peduli memperhatikan kita adalah keluarga dekat kita sendiri, bukan teman kita, bukan sahabat kita, lebih-lebih lagi bukan orang lain yang tidak kita kenal. Yang betul-betul memperhatikan kita, memberikan kita bantuan, menemani kita terus pada saat sakit, merawat kita, itu adalah orang tua atau keluarga dekat kita loh, bukan orang lain yang tidak kita kenal, bukan sahabat, bukan teman. Mungkin sahabat ada turut merasakan cinta kasih, tetapi mereka tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga dekat kita. Yang betul-betul bisa menemani kita, serius untuk merawat kita adalah orang tua kita atau keluarga dekat kita sendiri. Mungkin ada sahabat, mungkin ada teman, mungkin ada orang lain yang memperhatikan kita, memberikan bantuan kepada kita, tetapi hal ini sangat jarang. Yang betul-betul memberikan kita perhatian, memberikan kita kepedulian, memberikan kita pertolongan, bantuan, yang merawat kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu keluarga dekat kita sendiri, dalam hal ini orang tua kita. Karenanya suatu keberuntungan tersendiri kalau orang tua kita masih hidup. Kenapa? Masih ada orang yang mau memperhatikan kita, masih ada orang yang mau membantu kita, masih ada orang yang mau membela kita. Kalau seandainya orang tua kita sudah tidak ada, maka berkuranglah orang yang mau membantu kita, orang yang peduli sama kita, orang yang perhatian sama kita. Sungguh satu berkah ya kalau orang tua kita masih hidup, masih kuat, karena merekalah yang betul-betul memperhatikan, mempedulikan kita, yang betul-betul merawat kita ketika kita sakit. Bante sering ketemu orang, sangat jarang ada sahabat, ada teman yang begitu pedulinya kepada orang lain, kecuali keluarganya sendiri, orang tua dalam hal ini. Selama hidup ini Bante belum pernah ketemu ya. Kalau dengar cerita sih pernah dengar cerita ada teman yang peduli sama temannya sendiri, menemaninya, merawatnya dia. Tetapi hal itu hanya cerita-cerita beberapa. Yang dalam kisah nyatanya orang tua atau keluarga dekatlah yang betul-betul memberikan bantuan, yang betul-betul merawat, yang betul-betul memperhatikan kita. Karenanya suatu keberuntungan, suatu berkah kalau orang tua kita masih hidup. Karenanya kita berusaha membuat orang tua kita panjang umur, membuat orang tua kita bahagia, membuat orang tua kita sehat gitu loh, supaya masih tetap ada orang yang mempedulikan kita, masih tetap ada orang yang membantu kita, masih tetap ada orang yang merawat kita ketika kita membutuhkan. Kalau kita ada masalah, kesulitan, mungkin orang tua akan turut istilah kasarnya turut stres ya, memikirkan solusi bagaimana sih anaknya itu supaya bisa lepas dari masalah yang mereka hadapi. Nah, kadang-kadang di dalam stresnya mereka muncul solusi-solusi juga loh, dan dia beritahu, mungkin dia bisa telepon temannya solusinya apa. Jadi satu berkah kalau orang tua kita masih ada, masih hidup begitu. Kita perlu memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Orang tua merupakan orang yang setiap hari kita ketemu ya, kalau kita masih tinggal serumah ya. Nah, karena merupakan orang terdekat, sudah sepatutnya kita tolong mereka. Kita tolong orang lain yang bukan orang dekat, mereka itu belum tentu membantu kita pada saat-saat kita kritis loh. Yang betul-betul membantu kita adalah orang-orang dekat kita di rumah kita sendiri. Sehingga kita perlu berlaku baik kepada orang-orang yang dekat dengan kita, karena mereka lah yang pertama kali membantu atau menolong kita. Itu hal kedua, alasan kedua kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Ada orang tua berarti masih ada keberuntungan, keberkahan ya. Ada orang yang peduli, ada orang yang perhatian, ada orang yang merawat, ada orang yang membantu, dan lain-lain sebagainya. Alasan ketiga, karena orang tua itu merupakan ladang yang subur untuk melakukan kebajikan. Kita berbuat baik kepada orang tua,
menghormati orang tua, memberikan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, membuat mereka bahagia. Buah dari perbuatan baik itu berkali-kali lipat dibandingkan kalau kita lakukan perbuatan baik kepada orang biasa, orang lain yang bukan ke orang tua kita. Berkali-kali lipat orang tua itu seperti ladang yang subur ya. Kalau kita menanam sesuatu di ladang yang subur, maka akan memberikan buah yang berlimpah. Mungkin satu biji mangga bisa menghasilkan ratusan buah mangga ya, atau puluhan buah mangga. Kelak di kemudian hari setelah memberikan buah yang berlimpah, pohon mangga ini akan memberikan buah yang berlimpah lagi. Itu namanya ladang yang subur. Demikian pula perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang tua kita itu akan memberikan buah yang berlimpah. Buah yang berlimpah, setelah memberikan buah yang berlimpah, kelak di kemudian hari bisa lagi memberikan buah yang berlimpah. Di dalam Anguttara Nikaya ada disebutkan 4 ladang yang subur untuk suatu perbuatan, apakah perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Namanya ladang subur ya. Kalau kita melakukan perbuatan baik, kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, maka kita akan mendapatkan penderitaan yang luar biasa berkali-kali lipat. Nah, 4 ladang yang subur itu, yang pertama Sang Buddha. Yang kedua adalah siswa-siswa Buddha. 3 dan keempat adalah ayah dan ibu kita. Jadi dalam hal ini orang tua kita itu sama seperti Sang Buddha dan siswa-siswa Buddha, merupakan ladang yang subur, sehingga kita sudah sepatutnya untuk memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya berbakti kepada orang tua kita. Jangan melewatkan kesempatan kalau kita ingin sukses di dalam hidup ini. Kalau kita ingin berhasil di dalam hidup ini, kita harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan yang ada. Jangan lewatkan kesempatan tersebut dengan begitu saja. Nah, kita tahu ada 5 perbuatan buruk yang berat. Akusala Garuka Kamma. 5 perbuatan buruk yang berat itu apa-apa aja? Yang pertama, membunuh ayah, yang kedua membunuh ibu, yang ketiga membunuh seorang arahat, yang keempat melukai seorang Buddha, dan yang kelima memecah belah sangga. Ini merupakan 5 perbuatan buruk yang berat. Kalau kita sampai melakukan salah satu dari 5 akusala garuka kamma ini, maka hukumnya otomatis ketika kita meninggal akan langsung terlahir kembali di alam neraka paling rendah ya, awici, di mana kita merasakan penderitaan yang sangat berat dan untuk waktu yang lama. Nah, dari 5 akusala garuka kamma ini ternyata 2 diantaranya adalah orang tua kita. Kalau kita membunuh orang tua kita loh, berarti orang tua ini betul-betul ladang yang subur ya untuk melakukan berbagai macam perbuatan. Jangan sampai kita melakukan perbuatan buruk kepada orang tua kita, karena buahnya itu berat, penderitaannya itu lama, dan penderitaannya berkali-kali lipat. Mungkin kita membentak, kita marah, kita memukul orang tua kita. Nah, hal itu bisa mengakibatkan penderitaan yang lama. Kita perlu tahu, misalnya di dalam kehidupan ini kita kan ingin sukses ya. Ada orang berusaha untuk sukses itu, maju di dalam usahanya, melakukan apapun. Hal ini, hal itu sudah dilakukan. Mereka berkorban sudah banyak, tetapi tidak pernah sukses-sukses loh. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, penyebabnya coba lihat, apakah di dalam kehidupannya itu dia ada berbakti enggak kepada orang tuanya. Jangan-jangan dia itu ada melakukan perbuatan-perbuatan buruk terhadap orang tuanya. Karena salah satu faktor untuk mencapai kesuksesan, yang salah satu faktor tambahan yang harus kita lakukan adalah berbakti kepada orang tua loh. Kalau kita tidak mau berbakti kepada orang tua, maka banyak hal yang kita lakukan di dalam hidup ini kemungkinan akan sulit sukses. Karena salah satu penyebab keruntuhan seseorang, seperti yang dikatakan di dalam Parabhava Sutta,
adalah tidak merawat orang tuanya atau tidak menyokong orang tuanya. Itu sebab keruntuhan. Jadi kalau kita di dalam hidup ini kita ingin sukses, ingin berhasil, kita sudah berusaha melakukan berbagai hal, kita belajar setinggi-tingginya, kita mencari ini itu untuk mencapai kesuksesan, kita sudah melakukan hal ini hal itu, tetapi ada aja halangan atau rintangan yang mana membuat kita tidak bisa mencapai. Misalnya kita dianjuri untuk membeli barang di sana, untuk dekat dengan bosnya si tempat itu, tetapi kita sudah berusaha dekat dengan bosnya itu seakan-akan selalu menjaga jarak dengan kita. Kita lantas disuruh untuk melayani pelanggan dengan baik, kita berusaha melayani pelanggan dengan baik, tetapi ada aja masalah yang tiba-tiba timbul membuat pelanggan tersebut kecewa sama pelayanannya kita. Kita melakukan ini itu kok banyak halangan, banyak rintangan. Coba perhatikan hal yang lain. Kita coba perhatikan apakah di dalam hidup ini kita sudah berbakti belum sama orang tua kita? Apakah kita ada melakukan perbuatan-perbuatan buruk terhadap orang tua kita? Ada tidak melakukan perbuatan buruk tersebut? Kalau ada, minta maaf, kemudian mulailah dari saat ini, dari saat itu untuk berbakti kepada orang tua kita. Doa atau harapan baik dari orang tua kita mengharapkan kita bisa sukses di dalam hidup ini, bisa menggetarkan alam semesta, menyelaraskan keinginan kita untuk mencapai kesuksesan. Sehingga kalau orang tua kita tidak merestui langkah-langkah kita, nah kadang-kadang kita dapat rintangan, khususnya rintangan psikologi gitu. Kita heran, kok saya tidak bisa sukses, tidak bisa berhasil. Nah coba setelah melakukan langkah-langkah sukses seperti yang diajarkan ternyata tidak berhasil. Nah kemungkinan hal ini disebabkan karena kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Kita tidak berlaku baik kepada orang tua kita. Kita tidak tahu berterima kasih kepada orang tua kita, yang mana orang tua telah berkorban sangat banyak untuk kita. Kadang-kadang mereka berkorban tanpa kita ketahui loh. Yang penting kita bisa bahagia, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan nyaman. Itu aja harapan tulus dari orang tua kita. Sehingga kalau kita masih memiliki kesempatan ini, manfaatkanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Orang tua adalah ladang yang subur untuk kita melakukan perbuatan yang baik. Orang tua itu bisa dianggap seperti, ada pepatah yang bilang ya, seperti Buddha hidup di rumah kita. Jadi ladang yang subur, ketika kita menanam sesuatu di ladang yang subur, kita akan mendapatkan buah yang berlimpah. Nah, itu alasan-alasan kenapa kita perlu berbakti kepada orang tua kita. Alasan pertama saja karena orang tua sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Sudah sepatutnya kita untuk berbakti kepada orang tua. Nah, selanjutnya kita seharusnya jangan menunda-nunda waktu untuk berbakti kepada orang tua kita. Jangan tunggu nanti kita kaya baru kita mau berbakti kepada orang tua kita. Jangan tunggu nanti utang-utang kita sudah lunas baru kita mau berbakti kepada orang tua. Pergunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ingat, dulu ketika kita masih kecil, ketika kita masih bersama dengan orang tua kita, mau keadaan bagaimanapun orang tua kita, semiskin apapun mereka punya utang sebanyak apapun, mereka tidak tunggu-tunggu nanti mereka kaya baru mau membesarkan kita. Mereka tetap berusaha membesarkan kita, merawat kita. Mereka tidak tunggu nanti sudah lunas utangnya baru mau merawat kita, yang memberi kita makan. Tetap mereka berusaha semampu mereka, apapun mereka usahakan untuk kita bisa bertahan hidup, untuk kita bisa tetap dapat makan, tetap dapat kebutuhan-kebutuhan hidup. Karenanya jangan menunda-nunda apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita. Selagi kita ada kesempatan, masih orang tua kita masih hidup,
pergunakanlah kesempatan tersebut. Jangan tunggu nanti orang tua sudah meninggal baru kita mau susah payah ya melakukan pelimpahan jasa untuk orang tua kita. Kita banyak-banyak berbuat baik lantas melakukan pelimpahan jasa untuk orang tua kita. Pada saat itu kita sudah tidak bisa melihat kebahagiaan orang tua kita, tidak bisa mendengar kebahagiaan mereka, tidak bisa merasakan kebahagiaannya mereka. Selagi mereka masih hidup, pergunakanlah kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan itu bisa lewat begitu saja. Kesempatan itu mungkin tidak akan datang kedua kalinya loh. Dengan waktu berjalan kita bisa kehilangan kesempatan tersebut. Ingat, masa depan itu tidak pasti. Yang pasti itu adalah kematian. Kita yang kelihatan sehat sekarang ini belum tentu besok masih tetap hidup loh. Bante pernah ketemu anak-anak yang masih kelihatan sehat, umurnya masih muda, masih sehat, tidak ada tanda-tanda sakit, tidak ada tanda-tanda akan meninggal dunia. Tahu-taunya setelah bertemu beberapa hari kemudian dengar kabar dia jatuh sakit, masuk rumah sakit, tidak lama meninggal loh. Ada pernah ketemu orang-orang yang sehat, tidak lama kemudian meninggal penyakit. Ada juga yang meninggal karena kecelakaan. Hal yang tak terduga sama sekali bisa terjadi di masa depan. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi dengan orang tua kita besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Ketika kita ada kesempatan, manfaatkanlah kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita ada kesempatan berbuat baik, lakukan kesempatan tersebut. Mungkin kita tidak bisa memberikan uang karena kita sendiri tidak cukup. Kita bisa memberikan bantuan tenaga. Kita mungkin bisa nemani orang tua kita, ngobrol, temani orang tua kita melakukan hal ini, hal itu. Beri perhatian kita, beri waktu kepada orang tua kita, beri mereka kebahagiaan, beri mereka tenaga, bantuan tenaga, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan tersebut, maka kita bisa menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses karena bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Nah, di zaman Buddha, dulu di zaman Buddha itu ada satu biku yang bernama Kassapa, Bante Mahakassapa ya. Beliau adalah seorang biku yang telah mencapai tingkat kesucian arahat. Bante Mahakassapa ini memiliki kebiasaan kalau berpindah patah, beliau itu suka berpindah patah di daerah orang-orang yang kekurangan begitu, yang miskin. Kenapa? Karena beliau ingin membantu orang-orang miskin ini melakukan perbuatan baik, berjasa supaya bisa keluar dari keadaannya. Ingat, di dunia ini kan ada hukum karma. Penyebab kita kurang secara ekonomi karena dulunya kita jarang berdana, kurang berdana. Kalau kita ingin sukses, ingin menjadi kaya, mendapatkan harta benda yang berlimpah, maka kita juga harus menanam kebajikan, yaitu berdana. Berdana, sering-sering kita perlu biasakan berdana. Nah, Bante Mahakassapa pada saat itu bermeditasi selama 7 hari tidak makan, tidak minum, tidak makan. Beliau masuk ke dalam meditasi yang dalam, Nirodha Samapatti. Nah, setelah keluar dari meditasinya, Bante Mahakassapa berpindah patah. Beliau mencari orang-orang yang patut untuk melakukan kebajikan terhadap beliau begitu. Nah, beliau pergilah berpindah patah. Pada saat itu ada seorang wanita miskin. Wanita miskin ini hanya memiliki jagung pada saat itu ya. Dia tidak memiliki apa-apa lagi. Ketika melihat Bante Mahakassapa, dia dengan begitu saja muncul keinginan ingin mendanakan satu-satunya yang dia miliki itu, yaitu jagung tersebut. Nah, dia berdana jagung. Setelah berdana jagung, Bante Mahakassapa kan melanjutkan perjalanan pulang ke wihara atau apalah. Nah, dia sendiri, si wanita miskin ini, pulang kembali ke rumahnya. Di dalam perjalanan pulang kembali ke rumah, dia dipatuk oleh ular berbisa. Dipatuk ular berbisa, dia meninggal dunia. Meninggal dunia buah dari perbuatan baik
dengan berdana kepada Bante Mahakasapa, walaupun hanya berupa jagung, sedikit jagung aja yang dia danain, membuahkan dia terlahir di alam dewa Tawatimsa, alam dewa tingkat kedua. Ketika dia tersadar, dia lihat dia sudah berubah gitu, daerah di sekelilingnya kok indah gitu, kok perasaannya nyaman, indah, nyaman, kok suara-suara yang terdengar juga suara-suara enak didengar, merdu apa. Oh, dia langsung tersadar bahwa dia sudah meninggal dan terlahir di alam dewata gitu. Dia lantas merenung, apa sih, kenapa sih saya bisa terlahir? Dia baru teringat bahwa barusan dia ada berdana kepada seorang biku, yaitu Bante Mahakasapa. Dia pikir, oh, hanya dengan berdana jagung sudah bisa membuahkan kelahiran di alam dewata seperti yang saya dapatkan ini. Kalau saya melakukan perbuatan-perbuatan baik lagi, tentunya buahnya itu akan semakin banyak. Saya akan bisa tetap mempertahankan kebahagiaan yang saya dapatkan sekarang ini. Atas pemikiran itulah maka si dewata ini, dewi ini turun ke alam manusia. Setiap pagi beliau berbuat baik di wiharanya Bante Mahakasapa, membersihkan wiharanya Bante Mahakasapa. Bante Mahakasapa ketika keluar dari kuti beliau, kok heran keadaan sudah bersih, siapa sih yang membersihkan? Di dalam pikirannya Bante Mahakasapa kemungkinan Samanera yang membersihkan wihara, jadi dibiarin aja. Hari-hari berlalu sampai suatu saat Bante Mahakasapa ketika keluar kuti melihat si dewi ini yang lagi membersihkan wihara. Nah, karena si dewi ini yang membersihkan wihara adalah seorang wanita, maka Bante Mahakasapa kasih tahu si dewi itu, lain kali nggak usah aja bersihkan wihara, ini adalah tugas-tugas dari para bhikkhu Samanera. Hal ini untuk mencegah orang-orang berbicara buruk tentang hal ini, mencegah ya. Nah, akhirnya dewi itu kecewa, dia sedih, padahal dia ingin tetap berbuat baik dengan membersihkan wihara. Kalau disuruh jangan datang ke wihara lagi, jangan bersih-bersih lagi, kan dia kesempatan untuk berbuat baiknya hilang. Dia nangis dan Sang Buddha mengetahui kejadian ini, lantas menyapa si dewi ini, lantas memberikan khotbah dhamma kepada dia. Setelah menyapa, memberikan khotbah dhamma kepada si dewi ini, si dewi akhirnya berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Dan kalau seseorang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, maka alam-alam rendah itu sudah tidak bakal, dia tidak akan terlahir lagi di alam-alam rendah. Alam-alam rendah sudah tertutup untuk dia, jadi dia sudah aman. Nah, dari kisah si dewi ini kita bisa lihat bahwa kesempatan itu tidak selalu ada. Selagi kesempatan ada di depan kita, manfaatkanlah kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan kita lewatkan begitu saja kesempatan yang ada, termasuk kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kita. Manfaatkanlah hal tersebut. Syukur, beruntung kalau kedua orang tua kita masih ada, masih di dekat kita ya. Mungkin orang tua kadang-kadang rewel, kadang-kadang apa, tetapi serewel-rewelnya orang tua tetap lebih baik kalau dia masih hidup bersama kita, karena masih ada orang yang peduli loh. Kalau nanti mereka sudah tidak ada, baru kerasa ya, oh ternyata ada perbedaannya. Ternyata sangat beruntung kalau orang tua kita masih hidup, karena masih ada orang yang memperhatikan kita, yang peduli sama kita. Nah, manfaatkanlah kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Lantas, selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua kita? Yang jelas, tujuan poin dari berbakti kepada orang tua kita adalah membuat dia bahagia, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, supaya dia bisa tetap menjalani kehidupan ini dengan baik. Dia dengan baik, dengan nyaman, dengan mudah. Nah, ada disebutkan di dalam Sigalowada Sutta 5 kewajiban dari seorang anak
untuk berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama yaitu menyokong kedua orang tuanya. Orang tua sudah menyokong kita sampai kita bisa hidup seperti sekarang ini, sampai saat ini. Nah, sudah sepantasnya kita juga menyokong orang tua kita ketika mereka tidak produktif lagi, ketika mereka sakit, ketika mereka sudah tidak apa-apa, sudah sepatutnya kita memenuhi kebutuhan hidup mereka. Apakah itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain sebagainya. Kita harus ingat bahwa mereka dulu telah memberikan kita banyak hal, kebutuhan hidup kita. Sudah sepantasnya kita juga memberikan kebutuhan hidup yang mereka butuhkan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, membantu kedua orang tua kita menyelesaikan tugas atau pekerjaan mereka. Kalau misalnya sebagai wanita, kita bantu mama kita di rumah, bersih-bersih rumah, nyapu kah, ngepel kah, cuci piring kah, masak, dan lain-lain sebagainya. Kalau sebagai anak laki-laki atau anak perempuan di rumah ada toko, kita bantu orang tua kita menjaga toko tersebut, melayani tamu atau melakukan pekerjaan-pekerjaan tugas dari orang tua kita. Nah, kalau seandainya orang tua kita pingin mendapatkan sesuatu, minta tolong kepada kita, suruh belanja, ya kita bantu, kita pergi belanja. Suruh beli sesuatu, ya kita bantu pergi beli sesuatu tersebut. Jadi intinya kita membantu menyelesaikan tugas atau pekerjaan orang tua kita. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kita melanjutkan tradisi-tradisi baik dari orang tua kita. Tradisi baik dari orang tua kita, misalnya setiap Imlek ini kan tidak lama Imlek, kumpul-kumpul keluarga, kumpul-kumpul. Kalau suatu tradisi itu bisa terus dipertahankan dalam waktu yang lama, berarti tradisi itu merupakan tradisi yang baik loh. Kalau tradisi tidak baik, dia tidak akan bisa bertahan lama. Misalnya pada masa-masa Imlek, tradisi apa ya, kumpul-kumpul keluarga ya. Nah, kumpul-kumpul keluarga itu kalau bukan tradisi yang baik, tidak akan dilanjutkan, mungkin ditinggalkan. Karena merupakan tradisi yang baik, maka dilanjutkan. Kita juga perlu melanjutkan hal ini karena memang baik untuk kita. Misalnya pada waktu Imlek ada berbuat baik kepada sanak keluarga, anak-anak gitu, dengan memberi angpau apa, itu kita juga itu terusin, kita yang mampu kasih, karena itu perbuatan baik, memberikan dana, memberikan sesuatu yang mereka inginkan, memberikan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan kepada mereka. Kalau tradisi yang baik, misalnya di Thailand itu tradisi baik dari orang tua biasa dana pada waktu bante-bante pergi pindah patah. Nah, kebiasaan baik dari orang tua ini kita lanjutin lagi, nanti ada bante yang datang pindah patah, kita juga ikut berdana. Tradisi baik misalnya setiap kali uposata datang ke wihara, setiap minggu datang ke wihara, kita lanjutin. Nah, tradisi-tradisi baik ini kita lanjutin, itu merupakan kewajiban kita sebagai anak. Yang keempat adalah harta warisan yang susah payah dikumpulkan oleh orang tua kita. Hendaknya kita jangan menghambur-hamburkannya ya dengan sembarangan. Kita harus menjaga harta warisan tersebut dengan baik, tidak memfoya-foyakan untuk kesenangan-kesenangan yang tidak ada gunanya gitu. Kita menjaga harta warisan tersebut dengan baik. Kita hanya mempergunakan harta warisan tersebut untuk hal-hal yang betul-betul berguna, hal-hal yang betul-betul bermanfaat, yang betul-betul kita butuhkan, bukan untuk sekedar menghambur-hamburkannya, bersenang-senang gitu. Itu hal yang keempat. Dan hal yang kelima adalah ketika orang tua kita meninggal, kita harus melakukan pelimpahan jasa kepada mereka, berbakti kepada mereka dengan cara melakukan pelimpahan jasa. Dan pelimpahan jasa ini kita harus terus lakukan sepanjang hidup kita, bukan pada saat misalnya peringatan kematian 7 harinya, 3 harinya, 3 bulannya, 3 tahunnya, atau peringatan-peringatan yang lain. Kita lakukan setiap hari selama kita masih hidup. Kita terus melakukan pelimpahan jasa untuk orang tua kita. Kita tidak tahu mereka saat ini
terlahir di alam bahagia atau ke alam yang rendah. Kalau alam yang rendah kan kasihan, mereka sudah begitu baik kepada kita, tapi mereka menderita. Masa hati kita tidak tergerak gitu loh untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Yang namanya kita sayang orang tua kita, kita sudah sepatutnya melakukan pelimpahan jasa, peduli sama mereka, karena mereka juga peduli sama kita. Perhatikan mereka. Kita tidak tahu, mungkin sekarang ini mereka lagi senang-senang, tetapi bisa aja besok-besok mereka terjatuh gitu, karena yang namanya kehidupan ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang di bawah. Kita saja di dalam hidup ini kan tidak selamanya di atas kan, kadang-kadang kita dapat masalah, kadang-kadang ekonominya kita lagi turun, kadang-kadang kita sukses gitu, tapi di tahun-tahun tertentu kita di bawah. Nah, makanya kita harus melakukan pelimpahan jasa ini terus semasa kita hidup sampai kita meninggal, setiap hari kalau bisa. Bante sendiri setiap hari melakukan pelimpahan jasa, khususnya pada malam hari sebelum tidur. Jadi Bante tekad, semoga jasa-jasa perbuatan baik yang telah saya lakukan melimpah kepada sanak keluarga saya yang telah meninggal, semua leluhur saya, semua makhluk yang mempunyai hubungan karma dengan saya. Semoga mereka semua turut menikmati jasa-jasa kebajikan tersebut. Semoga mereka semua turut berbahagia. Itu yang Bante lakukan setiap malam loh. Jangan hanya waktu-waktu tertentu doang, peringatan kematian doang, upacara tertentu doang, tetapi setiap hari kalau bisa. Nah, cukup mudah untuk dilakukan. Dulu di Myanmar ya, tepatnya itu kota Amarapura ya, di Myanmar, ada satu wanita kaya raya. Wanita kaya raya ini merupakan wanita yang berbakti ya, yang suka berbuat baik lah intinya. Dia banyak berbuat baik. Dia pernah bangun wihara dan mempersembahkan wihara tersebut kepada seorang bikhu ya, kepada seorang bikhu untuk membangun wihara. Di zaman dulu tidak semudah sekarang. Dulu itu kalau bangun wihara mungkin yang bangun itu satu orang. Kalau sekarang kan bisa rame-rame ya, satu wihara dengan galang dana bisa banyak orang, mungkin ribuan orang yang turut berdana, bisa sampai jutaan yang turut. Kalau dulu mungkin satu orang ya, satu orang aja yang bangun, dan tentunya membangun wihara itu bukan mengeluarkan uang yang dikit ya, harta benda yang dikit, tetapi banyak. Nah, wanita ini hebat, dia mampu untuk membangun satu wihara dan mempersembahkannya kepada seorang bikhu. Dia ada juga dia membangun tempat-tempat untuk penampungan air ya di perempatan-perempatan jalan di kota Amarapura. Pada waktu musim panas itu mereka sering kekurangan air, sehingga pada waktu ada air maka disimpanlah air tersebut di perempatan-perempatan jalan tersebut. Jadi tiba saatnya musim panas, orang-orang terpenuhi kebutuhan akan airnya. Mereka bisa mengambil air di tempat tersebut, bisa minum dari sana, bisa ambil air dari sana. Nah, intinya dia banyak melakukan kebajikan. Dia memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan tetapi yang jadi masalah, dia itu belumlah suci. Dia hanya wanita biasa, yang namanya belum suci, masih orang biasa. Kemungkinan untuk terjatuh di alam rendah masih ada. Jadi pintu alam-alam apa ya itu masih terbuka, belum tertutup. Orang hanya makhluk-makhluk suci, pintu alam-alam rendahnya itu sudah tertutup. Ini masih terbuka. Jadi masih ada kemungkinan untuk terlahir di alam yang rendah. Nah, wanita ini di masa tuanya dia sakit lantas dia mulai sekarat apa ya? Anak-anaknya, cucu-cucunya pada sedih karena dia menderita sakit ya. Melihat anak cucunya yang sedih, langsung muncul itunya pikiran khawatirnya kepada mereka ya. Namanya keluarga ya, kita kan khawatirlah sama orang-orang yang dekat sama kita, yang kita cintai, yang kita sayangi ya. Nanti kalau saya sudah tidak ada, bagaimana ya masa depan mereka? Dia khawatir gitu. Pada saat dia khawatir dengan masa depan anak-anaknya, cucu-cucunya itu, dia meninggal dunia. Nah, kan
kita terlahir di alam yang baik atau alam yang buruk itu bergantung pada pikiran terakhir kita kan, dan pikiran terakhirnya kan pikiran yang buruk gitu. Maka dia terlahir di alam peta, kemelekatannya kepada anaknya, cucunya, keluarganya membuat dia terlahir di alam peta. Nah, di alam peta tersebut dia ternyata langsung bisa punya teman yang banyak ya, dan ketika dia meninggal dilakukan upacara kematian. Bikhu yang mendapatkan dana wihara dari dia datang memimpin upacara kematian, baca parita, memberikan ceramah dhamma, menerima sanggadana, menerima dana dari keluarganya, dan memimpin pelimpahan jasa untuk dia. Nah, di saat kematian dilakukan upacara kematian, kemudian di hari ketujuh ada lagi diadakan upacara kematian, ritual begitu kembali bantenya diundang dan memberikan ceramah dhamma, menerima persembahan, memimpin pelimpahan jasa. Pada saat bantenya setelah upacara selesai ya, di hari ketujuh itu, pada saat bantenya kembali ke wihara, tiba-tiba bantenya itu mendengar suara wanita yang memanggil-manggil dia. Bantenya itu mengenal suara ini sepertinya suara wanita yang mendanakan wihara tersebut. Dia tanya, apakah kamu wanita itu yang mendanakan wihara? Ya, dia langsung terdengar jawaban, iya betul, saya Bante. Kamu sekarang ada di mana? Maksudnya terlahir di mana ya? Tidak ada terdengar jawaban. Kedua kali ditanya, ketiga kali ditanya, baru ketiga kali ditanya, baru dia bilang, saya sekarang ada di alam peta. Kok kamu bisa terlahir di alam peta? Nah, dia cerita bahwa dulu waktu dia sekarat gitu, anak-anaknya, cucu-cucunya pada menangis, sedih. Lantas muncul pikiran khawatir, mengkhawatirkan masa depan mereka. Pada saat khawatir itu muncul, dia meninggal. Saya meninggal dunia, begitu dia cerita ke bikunya, ke bantenya. Nah, lantas dia cerita, pada waktu saya meninggal ada upacara kematian diadakan, upacara, tetapi saat itu saya tidak ada di tempat. Saat itu saya berada di tempat lain, diajak oleh teman-temannya. Katanya dia sudah punya teman di sana, diajak ke tempat lain, makanya dia tidak hadir di upacara tersebut. Tetapi hari ini saya ada datang, hari ini saya ada mendengarkan ceramah dan menerima pelimpahan jasa. Dia kasih tahu bantenya bahwa dia mau pamitan gitu, pamitan dalam arti meninggal dunia, terlahir lagi di alam lain ya. Nah, pamitan akhirnya sudah lenyap, tidak ada suara. Nah, dari kisah ini kita lihat bahwa pelimpahan jasa tidak selamanya bisa diterima oleh sanak keluarga kita yang telah meninggal. Kita harus berulang-ulang kali melakukan pelimpahan jasa tersebut, supaya semakin banyak kita melakukan pelimpahan jasa, semakin besar kemungkinan bagi sanak keluarga kita untuk menerimanya. Iya, kalau sanak keluarga kita tidak berbahagia atas pelimpahan jasa yang kita lakukan, maka mereka tidak menerima pelimpahan jasa tersebut. Syaratnya itu harus ada kebahagiaan yang muncul atas pelimpahan jasa yang kita lakukan. Kalau mereka tidak bahagia, ya mereka tidak menerima. Jadi itulah sebabnya Bante katakan sering-sering diulang-ulang pelimpahan jasa sepanjang kita masih hidup. Nah, itu. Lantas kita bisa memberikan persembahan seperti begini di altar mereka, persembahan berupa buah-buahan, makanan gitu, ngundang mereka datang menikmati persembahan yang ada. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Apakah mereka bakal menikmati persembahan ini? Mereka bakal menikmati kalau mereka berada di alam yang sesuai. Alam yang sesuai yaitu alam peta kelaparan. Kalau mereka tidak terlahir di alam peta kelaparan, kayak terlahir di alam manusia, terlahir di alam dewa, terlahir di alam binatang, terlahir di alam neraka, maka mereka tidak menikmati. Kalau di alam dewa mungkin mereka datang, tetapi ya mereka tidak nikmati. Makanan di alam dewa lebih enak daripada alam manusia ya. Kalau di alam binatang, alam manusia, mereka tidak bakal tahu kita memberikan persembahan seperti demikian. Nah, alam neraka kemungkinan mereka tidak bakal, pasti mereka tidak dapat menikmati, karena kehidupan di alam neraka itu penuh dengan penderitaan, siksaan. Untuk datang ke sini saja mungkin nggak bisa.
Nah, makanya hanya ada kemungkinan kalau kita terlahir, sanak keluarga kita terlahir di alam peta kelaparan. Nah, kalau seandainya tidak ada satupun dari sanak keluarga kita yang terlahir di alam peta kelaparan, itu tidak mungkin, katanya Sang Buddha ya, di dalam Sutta Janusoni Sutta dibilang itu tidak mungkin. Jadi persembahan yang kita berikan seperti ini pasti bermanfaat untuk sanak keluarga kita yang telah meninggal. Kalau bukan sanak keluarga yang sekarang, mungkin kehidupan yang lampau, karena kita hidup kan sudah banyak ya, tidak bisa dihitung. Di antara sekian banyak kehidupan kita, pasti ada beberapa di antara sanak keluarga kita yang terjatuh dan terlahir di alam peta kelaparan tersebut. Nah, mereka lah yang menikmati persembahan tersebut. Lantas kita hal yang selanjutnya sering-sering doakan gitu, pancarkan cinta kasih kepada orang tua kita. Semoga orang tua kita misalnya berbahagia, tenang, kebutuhan hidupnya mudah tercapai, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu pikiran-pikiran cinta kasih ini, kalau mereka terlahir di alam-alam seperti makhluk halus, mereka bisa merasakan pikiran baik kita, getaran pikiran baik kita bisa mereka terima. Nah, ini bagus untuk mereka. Nah, itu yang perlu kita lakukan untuk orang tua kita. Nah, kan kita tahu bahwa orang tua ini sangat besar ya jasanya, kita sangat sulit untuk bisa membalas jasa dari orang tua kita. Kita melakukan ini itu, bahkan kita misalnya menggendong orang tua kita di kiri dan pundak kiri dan kanan bahu kita, dan menggendong mereka sampai 100 tahun, hal itu belum bisa membalas jasa dari orang tua kita. Kita memperlakukan orang tua kita, memijit-mijit mereka sampai 100 tahun, hal itu belum bisa membalas jasa dari orang tua kita. Bagaimana cara untuk bisa membalas jasa dari orang tua kita setara dengan apa yang orang tua kita lakukan, ataukah melebihi? Bagaimana caranya? Ada, Sang Buddha ada kasih tahu caranya yaitu membuat orang tua kita yang semula tidak memiliki keyakinan menjadi memiliki keyakinan kepada Santiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Orang tua kita yang semula tidak memiliki moralitas menjadi memiliki moralitas, menjalankan Pancasila. Orang tua yang semula tidak memiliki kedermawanan, sangat kikir, sangat perhitungan, menjadi punya kedermawanan hati yang terbuka untuk membagi apa yang dia punya. Dan yang keempat, memiliki kebijaksanaan, tahu tentang hukum karma, tahu tentang perbuatan baik dan buruk, tahu tentang ketidakkekalan, tentang dukkha, tentang anatta. Jadi ini 4 hal yang bisa kita lakukan. Caranya bagaimana? Ya, kalau kita menasihati orang tua kita kan enggak pantas, ya enggak cocok ya. Mungkin kita ajak ke wihara, mungkin kita putar ceramah-ceramah Dhamma untuk beliau, dan itu pun masih belum tentu. Intinya kita berusaha memperkenalkan orang tua kita dengan ajaran Sang Buddha, memperkenalkan orang tua kita dengan ajaran Sang Buddha. Nanti kalau orang tua kita betul-betul mau mendengarkan, maka hal ini bisa bagus untuk beliau. Pandangan mereka bisa berubah, pengertian mereka bisa berubah, mereka menjadi tahu tentang Dhamma, ajaran Sang Buddha. Dan dengan sendirinya ketika pengetahuan Dhamma kita bertambah, meningkat, keyakinan pasti akan bertambah, keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian kita menjadi mau mempraktekkan sila, mau punya kedermawanan, berbagi apa yang kita miliki. Dan dalam hal ini kebijaksanaan kita juga meningkat. Dengan melakukan hal ini, maka kita sudah membalas jasa kebajikan dari orang tua kita, bahkan melebihi dari orang tua kita, bahkan melebihi dari apa yang dilakukan oleh orang tua kita terhadap diri kita. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kalau orang tua kita memiliki kedermawanan, memiliki keyakinan, memiliki moralitas, memiliki kebijaksanaan, maka manfaatnya itu bukan hanya dirasakan di satu kehidupan, tetapi bisa berkali-kali kehidupan.
Sementara kalau kita berbakti kepada orang tua kita dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, dengan merawat mereka, hal ini mereka rasakan hanya satu kehidupan. Kalau kita membuat orang tua kita bisa punya kedermawanan, bisa punya moralitas, bisa punya kebijaksanaan, bisa punya keyakinan, maka beberapa kehidupan mereka mendapatkan manfaat, bukan hanya satu kehidupan. Nah, inilah tentang bagaimana kita patut berbakti kepada orang tua kita, alasan kenapa kita harus berbakti, kemudian cara berbakti, cara membalas budi. Nah, kalau kita ingin sukses, maka berusahalah untuk berbakti kepada orang tua kita. Orang tua kita merupakan faktor tambahan untuk mencapai kesuksesan. Faktor tambahan ini perlu kita tambahkan untuk berhasil di dalam hidup ini. Ingat, orang-orang sukses atau orang-orang besar di dunia ini, mereka itu menyokong orang tua mereka, termasuk Dewa Saka, Raja Dewa di alam Tawatimsa. Raja Dewa di alam Tawatimsa bisa mencapai kesuksesannya menjadi raja karena salah satunya adalah menyokong orang tuanya seumur hidup loh. Untuk menjadi raja dewa itu tidak mudah. Raja manusia saja, kepala negara saja tidak mudah, harus punya kebajikan yang besar. Apalagi yang namanya Raja Dewata ya, Raja Dewata. Nah, apa kebajikan besar yang dilakukan oleh Dewa Saka itu? Salah satunya yaitu menyokong orang tua, kedua orang tuanya seumur hidup. Jadi kalau pingin sukses, pingin melakukan kebajikan yang besar, berbaktilah kepada orang tua. Nah, demikian. Di tahun yang baru ini, mari bertekad untuk lebih berbakti kepada orang tua kita. Dengan lebih berbakti kepada orang tua kita, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Semoga apa yang Bante sampaikan di kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitatta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Anumodana Bante atas wejangan damanya yang sangat indah dan sangat berharga. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menayangkan sebuah video tentang pintu belajar. Pintu Belajar adalah sebuah program di bawah naungan Buddhist Fellowship Indonesia yang didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim. Dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas, kemudian di universitas, baik strata 1, strata 2, dan strata 3 yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan berbagai jurusan. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana, dan saat ini sudah bekerja dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan hidup mereka. Ya, baiklah, marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah video dari Pintu Belajar yang menggambarkan tentang seorang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi.
Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya, udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih, dia ada bantu. Kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu, saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal, saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih, baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Sudah memberikan Dhamma Desana pada siang hari ini, sudah menjelaskan mengenai bakti seorang anak kepada orang tua. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ada yang mau bertanya kepada Bante mengenai bakti? Kan Bante sudah banyak menjelaskan. Kesuksesan kita juga didukung karena orang tua kita, doa dari orang tua kita, karena kita berbakti pada orang tua. Bante sambil nunggu yang lain mau bertanya, saya bertanya, Bante, kalau orang tua sendiri mungkin lumayan mudah ya Bante untuk berbakti kalau bagi saya. Tapi kalau melihat kondisi keluarga dan juga teman, ada juga saudara yang kan tidak semua keluarga itu mengenal Dhamma. Dan ternyata ada orang tua itu yang makin tua makin stres kan Bante. Jadi dulu dia cantik, dulu dia ganteng, begitu sudah tua agak sulit menerima perubahan kondisi fisik, kayak badannya itu mulai sakit, mulai lemah, tidak sehebat dulu. Akhirnya setiap hari marah di rumah dan punya menantu cucu kabur semua. Jadi kalau kebetulan nih saudara saya dari Jambi gitu ya. Jadi kalau di Jambi, menantu di Jambi pusing. Kalau ke Jakarta, menantu di Jakarta yang pusing. Dan kemudian temen ini nanya ke saya, ini gimana ya jelasin, kayaknya sih orang tuanya itu ya pasti kita bertambah usia, kondisi tubuh kita tidak sekuat dulu. Pasti ada anicanya, tapi karena tidak mengenal Dhamma, agak sulit menjelaskan. Jadi setiap hari marah-marahin anak, menantu dan cucu. Dan kalau dia minta diantar ke sini, itu harus langsung diantar. Dia kayak mau dilayani sebagai ratu dan raja. Kebetulan ini mama mertua berarti ratu. Pokoknya dia harus priority number one. Padahal kan anak menantu itu ada kerjaan juga. Bante harus ngantor, harus bekerja.
Kemudian dia tanya ke saya, gimana ya? Jadi kalau berhadapan dengan orang tua yang tidak mengenal dhamma dan kurang memiliki kebijaksanaan dan setiap hari berkata-kata yang buruk terhadap anak dan cucu karena tidak bisa membuat dia seperti nomor satu seperti dulu, karena dulu kan dia nomor satu waktu muda. Kalau itu bagaimana? Saya ditanya begitu, saya juga diem ya, karena saya nggak pengalaman juga menghadapi orang tua yang berkata-kata kasar dan cenderung kayak sedikit mengutuk karena anak menantunya itu tidak langsung layani dia. Itu sih Bante, gimana? Iya, hidup memang tidak selalu sesuai dengan harapan kita ya. Banyak hal yang terjadi di luar harapan kita, malah bertentangan gitu ya. Kita pingin cantik, totonya nggak mendapatkan kecantikan. Kita pingin kuat, totonya tidak mendapatkan kekuatan. Kita pingin sukses, totonya tidak mendapatkan kesuksesan ya. Demikian pula kita mengharapkan supaya orang tua kita bisa lebih sabar, bisa lebih pengertian, bisa lebih ini, lebih itu, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Pada saat-saat kita mendapatkan kondisi atau fenomena yang demikian, maka ada satu hal yang sangat penting yang bisa kita lakukan. Dibilang kesabaran itu adalah cara praktek bertapa yang tertinggi. Iya, kesabaran. Kesabaran enak untuk dibicarakan, tetapi tidak enak untuk dipraktekkan. Kesabaran itu pahit, tetapi buahnya sebetulnya manis. Pada saat-saat kita bisa sabar menghadapi kesulitan atau keadaan fenomena yang tidak menyenangkan, pada saat itu kita bertumbuh menjadi apa? Menjadi karakter yang lebih kuat. Orang yang mau menjadi kuat, dia harus bisa melewati tekanannya, melewati sesuatu yang berat. Sama seperti otot kita ya, tubuh kita. Otot kita bisa menjadi kuat karena dilatih bagaimana? Dikasih stres. Cuma stresnya ini tidak langsung berat-berat. Awal-awal stresnya ringan-ringan, nanti ditingkatkan. Demikian pula kalau kita ingin tumbuh menjadi karakter yang kuat, maka ya belajar menerima keadaan demikian, belajar menerima. Kalau syukur-syukur kalau bisa mengkondisikan orang tuanya untuk mendengarkan ceramah dhamma ya. Tetapi kalau tidak bisa ya belajar bersabar. Atau sesuatu bisa mempengaruhi emosi kita juga adalah makanannya, pola hidup kita, gaya hidup kita. Bakteri di dalam perut kita katanya mempengaruhi moodnya kita ya, mempengaruhi otaknya kita. Kan namanya kalau orang sensasi di tubuhnya, mood di tubuhnya nggak nyaman, itu mudah microbiome mereka sebutnya. Mudah untuk emosi, mudah untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Kan hal-hal yang tidak nyaman itu seringkali diasosiasikan dengan hal-hal yang buruk, yang negatif-negatif. Demikian pula ketika seseorang misalnya lagi kurang tidur, lagi badannya lagi sakit, itu biasanya emosinya mudah terpancing gitu, mudah berpikir negatif. Coba kasih makan makanan yang sehat-sehat lah. Sudah Bante, kalau ya? Jadi kayaknya sih salah satu problemnya terlalu cepat pensiun, jadi nggak begitu banyak kegiatan, kurang gerak, dan dulu kan hebat, banyak karyawan yang langsung kalau disuruh kerjain. Kalau sekarang udah kasih ke anak bisnisnya, jadi merasa kurang, kayak post power syndrome. Jadi kayaknya kurang kegiatan, dan mungkin karena di rumah ada pembantu, di rumah yang di luar kota itu kan semua fasilitas ada sopir, ada pembantu. Tapi kalau pas di Jakarta kayaknya enggak, jadi maunya tuh fasilitasnya sama. Padahal kan kapasitas anak tidak semua sama. Dan di Jakarta kan kesibukan beda, jalanan macet, harus bagi-bagi jadwal, nggak bisa semua full buat dia. Jadi kalau pas cerita ke saya cuma bilang, ya kalau dia ngomongnya nggak baik, lagi ngutuk, ya diem aja. Kalau kita jawabin, dia makin mau menang argumen, akhirnya ngutuknya makin parah gitu kan. Jadi ya saya diem, karena orang tua itu kan kebanyakan tidak mengenal dhamma Bante, yang di generasi atas.
saya pun ngalamin ya buat orang tua saya sendiri, kalau dia udah reda saya baru ngomong. Tapi memang kebetulan orang tua saya tuh masih mau dengerin gitu ya, dan saya tidak takut jadi bad guy karena ya kita sudah mandiri. Kebetulan orang tua tuh juga respect dengan usaha yang kita sudah lakukan. Tapi banyak juga orang tua yang ngerasa anaknya nih masih muda, duit juga dari saya, kamu tuh apa sih? Jadi nggak mau denger omongan. Kehidupan ini memang demikian, banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Kita tentunya harus berusaha. Pertama, jadi poin kita itu di dalam pikiran kita lakukan langkah apa. Kita harus punya niat, itu niat yang pertama, berusaha. Tentunya tidak semua usaha yang kita lakukan itu bisa sukses kan. Kita berusaha misalnya bisa menguasai suatu bidang, ada banyak halangan, rintangan, kadang-kadang juga tidak bisa menguasai bidang tersebut. Kita bekerja, buka usaha ini, buka usaha itu, tidak selamanya bisa sukses juga kan. Kadang-kadang gagal, usaha yang lain lagi dicoba, gagal. Nah, ini merupakan fenomena kehidupan yang wajar, Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus usaha dulu. Kalau seumpamanya sudah buntu usaha ini, usaha itu, ya berarti memang keadaannya yang demikian. Bukan kitanya yang tidak bijaksana, bukan kitanya yang tidak sabar, bukan kitanya yang tidak baik, tapi memang karma dari orang tua yang harus orang tua terima ya, karena mereka melakukan kondisi-kondisi yang mana karma baiknya nggak bisa berbuah. Kita sudah berusaha baik kepada mereka, tetapi mereka menghalang-halangi niat baik kita dengan cara-caranya mereka sendiri. Jadi ketika kita sudah berusaha dan usaha kita tidak mencapai sesuai apa yang kita inginkan, ya kita terima, karena memang demikian hidup kita. Banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus berusaha, itu poinnya, dan itu sudah merupakan perbuatan baik. Malah perbuatan baiknya luar biasa loh, karena usahanya kita kan penuh halangan, penuh rintangan, tapi kita tetap berusaha gitu. Nah, itu hal pertama. Kalau seumpamanya kita sudah berusaha lantas tetap aja nggak berhasil, ya kita terima, memang karmanya dari orang tua kita harus demikian. Mereka yang punya pola pikir yang kurang baik, ya pola pikir, cara berpikir, pandangan yang kurang baik, nanti mungkin kondisi berubah. Kalau kita mendapatkan cara baru lagi, baru kita terapkan cara baru tersebut. Ini memang hal yang wajar gitu. Kita kan tidak sempurna, kita tidak bisa mewujudkan semua keinginan kita ya. Kita pingin orang tua kita bahagia, kita pingin orang tua kita hidupnya berjalan dengan baik, semua ya. Kalau kita memang sempurna, semua keinginan kita pasti bisa terpenuhi. Tapi kenyataan hidup, banyak keinginan kita tidak bisa sesuai dengan kenyataan. Kenyataan itu banyak yang bertentangan dengan kehidupan kita. Pada saat kita sudah berusaha dan tidak mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, ya kita terima. Intinya kita sudah berusaha, dan itu sudah termasuk berbakti. Bukan berarti kita berusaha membahagiakan orang tua kita, tapi orang tua kita tidak bahagia, berarti kita tidak berbakti loh. Kita sudah berbakti, kita sudah melakukan usaha. Kan bukan dari hasil usaha kita, tapi apa yang kita lakukan itu loh. Apa yang kita lakukan yang disebut sebagai bakti. Kan kita punya niat, punya ketulusan mengharapkan orang tua kita terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi dia yang sendiri menghalang-halangi, menyulitkan kita. Kita kan sendiri punya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Nah, ketika kita sudah berusaha begitu, tidak bisa, ya apa boleh buat, karmanya orang tua kita. Dan kalau kita mendapatkan orang tua yang memang kurang pengertian, orang tua yang keras, pengertian sih nggak bisa ya, kurang, karena tidak selamanya dia tidak mengerti. Ada yang dia ngerti, ada hal-hal tertentu dia ngerti, ada hal-hal tertentu yang dia tidak mengerti. Nah, kan banyak ya persoalan hidup ya, tidak semuanya dia tidak sepaham dengan kita ya. Pasti hanya hal-hal tertentu. Nah, makanya Bante. Nah,
Intinya demikian aja, kita sudah berusaha dan usaha kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, kita terima karena memang hidup demikian. Itulah sebabnya dibutuhkan kesabaran di dalam hidup. Dan kita sudah termasuk anak yang berbakti. Anak yang berbakti karena kenapa? Kita sudah melakukan usaha tersebut. Hanya orang tua tertentu yang pikirannya terbuka. Dia menganggap mereka menganggap mereka makan garam lebih banyak dari kita ya. Jadi kita tidak boleh memberikan nasihat langsung kepada orang tua. Yang bisa kita lakukan mungkin hanya mengajak orang tua kita ke wihara, mengajak orang tua kita mendengarkan dhamma. Kan yang memberikan nasihat bukan kita, orang lain kan. Mungkin orang lain sosok tersebut sosok yang orang tua kita hormati, mungkin lihat oh Bante loh, jadi rasa hormatnya membuat pikirannya terbuka, mau mendengarkan apa kata-kata Bante. Oh biksu loh, dia hormat kepada biksu gitu, hormat kepada orang yang dia hormati. Nah akhirnya pikirannya terbuka. Kalau dia yang memberi nasihat kepada dia itu anak, dia anggap itu anaknya itu nggak lebih pandai dari dia. Jadi susah masuk, sudah tertutup. Tapi kalau kita ajak ke wihara, dengarkan ceramah dhamma misalnya dari biku, dari biksu, ataukah dari romo, mungkin bisa terbuka, ataukah dari teman-teman yang sederajat dengan mereka, mereka mungkin bisa terima. Kalau dari anak jarang, sedikit. Hanya orang-orang tua yang terbuka ya, tidak semua orang tua begitu. Orang tua ada yang maksudnya dia memang akrab dengan anaknya, sering tukar pikiran, itu bagus, ada orang tua yang demikian. Tapi rata-rata memang begitu ya, orang tua itu walaupun mereka bagaimana tetap adalah rasa sayang kepada anak, hanya hal-hal tertentu di bidang-bidang tertentu yang mana mereka yang tidak sepaham dengan kita ya, sepemikiran dengan kita. Ketika orang tua kita lebih sukses dari kita, mungkin kalau mereka tidak ada artinya uang kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting kita ada dana ke mereka. Kalau betul-betul nggak bisa, mereka nggak mau terima dana, mungkin sesekali kita ajak keluar makan bersama di hari ulang tahun mereka. Iya, dalam bentuk barang, dalam bentuk uang juga nggak apa-apa. Intinya mereka mau menerima dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, dalam bentuk makanan, dalam bentuk perhatian. Saking suksesnya mereka, kadang-kadang kita perlu juga untuk misalnya nyapa gitu, tanya kabar, bagaimana keadaan mereka, kita mendatangi mereka, jenguk mereka, jalan-jalan bersama dengan mereka. Yang penting ada kita berikan gitu loh, ada kita berikan. Tentang mereka memberikan yang lebih besar, nggak apa-apa, itu perbuatan baik yang mereka lakukan juga. Iya, sama seperti kita misalnya kasih ke pasangan kita, lantas pasangan kita kasih ke kita balasan yang lebih besar, itu sama-sama melakukan perbuatan baik, dilakukan dengan kehendak berbuat baik, kehendak untuk membahagiakan, kehendak untuk memberikan sesuatu yang baik, itu sudah merupakan perbuatan baik. Nah, kehidupan memang demikian ya. Jadi poinnya aja yang kita harus lakukan, poinnya aja tentang poin tersebut, apakah di dalam kehidupan nyata variasinya bagaimana, itu kita tinggal bergantung sama kehidupan kita, menyesuaikan dengan kehidupan kita. Jadi poinnya itu kita harus ada niat, ada usaha. Niat dan usaha kita tidak mencapai sesuai yang kita targetkan, nggak apa-apa, itu sudah termasuk berbakti. Iya, karena kan kita bukan manusia sempurna ya. Apapun yang kita inginkan pasti kita bisa capai ya, tidak. Mungkin sekarang ini kita belum dapat caranya, mana tahu masa depan dapat caranya ya, kita lakukan itu. Sekarang ini kita sudah berusaha, tidak capai-capai apa yang kita usahakan, ya nggak apa-apa. Intinya kita sudah punya niat dan usaha. Punya niat dan usaha, kita cari cara sudah nggak ketemu ya, demikian namanya orang tua. Kita harus berusaha. Thank you Bante, berarti kita fokus di usaha kita yang benar, cara kita yang benar. Kalau hasilnya tidak sesuai keinginan, ya kampanye orang tua. Kita yang mesti belajar mengamati ya, nyulut jawab balik gitu.
Kammanya orang tua kalau hasilnya nggak tercapai ya, karena mereka kan punya kammanya mereka, kita punya kammanya kita. Nah, apa yang mereka dapat itu buah dari kammanya mereka. Tapi jangan pikir bilang, oh orang tua, kammanya orang tua lantas kita nggak mau berusaha ya. Itu dijadikan alasan. Enggak. Justru kita harus usaha dulu. Ketika kita sudah berusaha ini itu tidak tercapai, nah itu berarti kammanya dia memang. Kita kan sudah mati-matian gitu, tapi hasilnya tetap tidak bisa. Ya, memang kammanya beliau. Jadi demikian kehidupan, tidak sempurna. Makanya cepat-cepat nibbana. Terima kasih Anu Modana, Sisren. Terima kasih Anu Modana, Bante yang telah memberikan wejangan damai yang sangat bagus dan sangat berharga buat kita semuanya, supaya kita bisa punya semangat dan inspirasi lagi untuk terus berbuat kebajikan lagi setiap hari ya Bante ya. Terima kasih Anu Modana ya, dan juga kita juga bisa lebih berbakti kepada kedua orang tua kita gitu. Ya, terima kasih Bante. Mungkin sebagai take home message untuk pesan-pesan singkat ya, supaya kita lebih ingat lagi Bante, mohon Bante untuk bisa memberikan take home message, sedikit kesimpulan atas sharing pada hari ini sebagai penutup. Terima kasih. Ya, sebagai penutup, Bante ingin menyampaikan bahwa kita perlu memanfaatkan kesempatan yang ada, karena orang tua, orang yang dekat sama kita, maka manfaatkanlah kesempatan tersebut berbuat baik. Nggak harus jauh-jauh ke wihara, nggak harus jauh-jauh ketemu dengan biku, tetapi kita bisa berbuat baik ke keluarga kita dulu sendiri, khususnya dalam hal ini orang tua, anak kita, saudara, apa yang masih dekat-dekat sama kita. Nanti ketika kita keluar, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik di luar juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ingat orang tua itu merupakan ladang yang subur untuk berbuat baik. Kemudian ada orang tua adalah keberuntungan bagi kita. Masih hidup orang tua kita, masih beruntung kita, masih ada orang yang peduli, masih ada orang yang perhatian, walaupun kadang-kadang rewel, kadang-kadang mendatangkan masalah. Nah, orang tua, orang yang sangat berjasa, karenanya tetap berusaha berbakti. Tentang hasilnya, apa yang kita lakukan itu kalau tidak tercapai, tidak bisa membuat orang tua puas, ya itu kembali lagi ke kamma orang tuanya. Intinya kita sudah punya keinginan dan berusaha sebisa kita. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, ingat selalu melakukan pelimpahan jasa, berbakti kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal. Karena kasih sayang dari orang tua itu sepanjang masa ya, sepanjang masa. Itu ada pepatah yang demikian. Kita juga harus sepanjang hidup kita tetap melakukan bakti kita kepada orang tua, yaitu ketika mereka meninggal dengan melakukan pelimpahan jasa setiap hari sebisa mungkin, ataukah memberikan persembahan berupa makanan dan minuman di altar mereka, ataukah sering-sering pancarkan metta, cinta kasih kepada mereka. Nah, itu aja kesimpulan yang Bante ingin sampaikan sebagai penutup di puja bakti siang hari ini. Ya, semoga kita semua semakin maju dalam Dhamma. Semoga kita semua selalu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Anu Modana, Yang Mulia Bhikkhu Nakasilo. Sampai ketemu lagi di channel YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain.
Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.